Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Reni Zulianti, calon guru penggerak angkatan keempat dari Padang, Sumatera Barat. Hari ini saya akan membuat jurnal minggu ke-7 tentang budaya positif di sekolah. Pada minggu kali ini saya akan membuat model 4F. Yang akan kita bahas pada model 4F, yang pertama fact, yang kedua feeling, yang ketiga finding, yang keempat future. Fact. Yang pertama, aksi nyata penerapan Bagja. Yang kedua, mulai dari diri pada modul 1.4. Yang ketiga, eksplorasi konsep mandiri pada modul 1.4. Yang keempat, eksplorasi konsep forum modul 1.4. Yang kelima, ruang kolaborasi pada modul 1.4. Feelings. Saya merasa sangat bersemangat sekali mempelajari materi baru yang sangat menarik, dan saya sangat antusias untuk mempelajarinya. Karena dengan mempelajarinya, banyak hal yang selama ini menurut saya adalah suatu praktik baik, ternyata masih merupakan hal yang sangat keliru. Bahwa saya lebih sering membuat siswa merasa bersalah dibanding berperan sebagai seorang teman, apalagi sebagai manajer. Materi ini membuat saya merefleksikan diri dan saya juga berharap semoga bisa memperbaiki kekeliruan yang telah saya laksanakan selama ini. Finding. 1. Miskonsepsi kontrol. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, hukuman dan penghargaan. Keenam, posisi kontrol. Ketujuh, 5 kebutuhan dasar individu. Kedelapan, restitusi. Kedelapan hal ini akan kita bahas satu persatu. Miskonsepsi kontrol. Banyak hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua hal ini merupakan miskonsepsi kontrol yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Disiplin positif. Diane Guzman menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu discipline, yang artinya belajar, yang juga berasal dari akar kata yang sama dengan kata disciple, atau murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga hal ini dapat memotivasi mereka. Motivasi yang berasal dari dalam diri merupakan motivasi yang harus dibangun oleh orang itu sendiri, dan itu sangatlah positif dibandingkan dengan motivasi yang berada di luar diri mereka atau motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Di antaranya, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Keyakinan kelas. Nah, kita sering bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, agama, dan budaya. Cosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang telah ada. Penghargaan dan hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, ada beberapa hal yang dapat menghancurkan penghargaan maupun hukuman. Ia akan berpengaruh dalam masa jangka waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat memberikan sanksi atau hukuman. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar individu ada 5. Yang pertama, survival. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Terdapat 5 posisi kontrol di dalam kehidupan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Cosen 1996. Adapun ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri seseorang. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan efektif. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekian, terima kasih.